Yang paling sering tidak diketahui adalah ya itu tadi, luka dianggap tidak boleh kena air, padahal tuh salah. Luka tuh kalau misalnya luka diabetes tuh harus sering dibersihkan. Hai sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Sehat Yuk bersama saya Lucia Kusana. Kadar gula darah yang tinggi pada pasien penyakit diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah luka di kaki yang sulit sembuh atau yang disebut dengan ulkus diabetikum. Luka terbuka di bagian kaki ini jika tidak dirawat dengan baik dapat menyebabkan infeksi, bahkan amputasi. Karena itu, pasien penyakit diabetes perlu mengetahui cara-cara pencegahan luka di kaki dan jika sudah terlanjur menjadi ulkus, perlu mengetahui cara perawatannya yang benar. Nah, untuk mengetahui cara-cara pencegahan luka di kaki dan juga perawatannya, simak penjelasan dua pakar kita pada hari ini. Tidak semua pasien diabetes mengalami komplikasi berupa luka di kaki. Jadi kalau pasien diabetes bisa mempertahankan kadar gula darahnya normal, maka tidak akan terjadi luka di kaki. Kalau kadar gula darahnya tinggi, maka gula darah yang tinggi itu akan dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sel, yang utama adalah pada sel saraf dan pada pembuluh darah. Terjadinya ulkus diabetikum atau luka pada kaki itu sebetulnya disebabkan karena ada gangguan persarafan, itu yang utama. Jadi 60% pasien diabetes itu mengalami gangguan persarafan dan akhirnya mengalami luka pada kaki. Gangguan persarafan itu adalah gangguan sensorik, yaitu pasien tidak bisa merasakan atau baal. Dan yang kedua adalah perubahan motorik, jadi pasien mengalami perubahan bentuk. Yang lebih umum itu adalah gangguan sensorik, yaitu baal. Pasien itu tidak bisa merasakan ada luka. Jadi kalau ada luka, pasien tetap aja berjalan, beraktivitas, sehingga makin lama luka itu akan semakin dalam. Pasien juga merasa tidak perlu berobat karena lukanya tidak nyeri. Tapi sebetulnya luka itu adalah pencetus yang cukup jarang. Yang lebih sering itu adalah trauma akibat sehari-harinya, jadi seperti memakai sepatu kesempitan, kemudian memakai sepatunya tidak pas. Nah, itu yang sehari-hari dirasakan tapi tidak terasa, sehingga makin lama terjadi kapalan, kemudian makin lama terjadi luka, dan akhirnya semakin dalam lukanya menjadi ulkus. Selain itu juga diperberat pada pasien diabetes itu, selain gangguan saraf sensorik, adalah gangguan saraf motorik. Yang dimaksud dengan gangguan saraf motorik itu adalah tidak keseimbangnya otot di kaki pasien. Jadi seperti otot flexor dan ekstensor, seperti pada lengan. Kalau flexor di sisi yang seperti ini, ekstensor yang sisi berlawanan. Demikian pula di kaki. Jadi misalnya ini kaki, ini adalah sisi ekstensor, ini flexor, tidak seimbang. Kalau kita lihat pada kaki kita, biasanya kan ada datar, kemudian ada kelengkungannya. Namun pada pasien diabetes, kalau terjadi gangguan, maka akan terjadi perubahan keseimbangan. Kakinya akan berubah bentuk menjadi melengkung, seperti ini. Jadi kalau kita misalnya pakai sepatu, kalau pada pasien dengan gangguan persarafan, maka yang terkena adalah tonjolan-tonjolan ini, yang di atas. Jadi kena sepatu bagian atas, nggak harus di bagian bawah lukanya. Jadi yang bagian atas juga bisa, karena sehari-hari pakai sepatu, apalagi kalau kesempitan, dan tidak berasa, nggak berasa kalau kesempitan, jadi akan tergesek terus. Kemudian yang bawah ini juga akan tergesek. Jadi kita bisa bedakan kalau misalnya ada kawan atau teman yang kencing manis, diabetes mellitus, kemudian ada luka di kaki, kita bisa cek awalnya. Awalnya lukanya di mana? Di tempat tonjolan-tonjolan tulang atau di ujung. Kalau di tonjolan-tonjolan tulang biasanya disebabkan karena gangguan saraf. Tapi kalau terjadinya di ujung, berarti itu karena gangguan pembuluh darah.
Luka sulit sembuh pada penderita diabetes itu biasanya karena yang pertama kadar gula darahnya tetap tinggi. Jadi biasanya ada keadaan kadar gula darah tinggi menyebabkan luka. Tapi luka juga menyebabkan kadar gula darah itu susah sekali dikontrol. Jadi kalau kita mau luka sembuh, kita nggak bisa cuma fokus lukanya saja. Kita rawat lukanya, operasi segala macam tanpa melihat kadar gula darahnya itu tidak mungkin sama sekali. Jadi harus keduanya seimbang. Yang kedua adalah kebiasaan pasien. Jadi pasien tuh harus tahu, kita harus mengedukasi pasien bahwa terjadinya luka tuh bukan karena suatu trauma yang hebat, tertusuk paku tuh jarang. Tapi yang paling sering adalah sehari-hari, seperti tadi pakai sepatu yang tidak tepat, kemudian kebersihan yang tidak baik, sehingga kalau pasien diabetes itu juga ada daya imun yang menurun, sehingga di sela-sela jarinya tuh sering timbul infeksi jamur, tidak dirawat sehingga lecet, dan lecet itu yang akan makin lama menyebabkan ulkus. Sangat bisa diobati untuk mencegah amputasi. Jadi yang pertama tadi ya mengontrol kadar gula darahnya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau fokus pada lukanya, luka itu harus dirawat dengan tepat. Jadi yang pertama adalah dibersihkan. Jadi jangan sampai luka itu, ini luka tidak boleh kena air, terus kurang tepat ya. Jadi kalau ada luka, kita tetap harus mencuci. Kita harus belajar cara mencucinya. Biasanya kalau ke dokter akan mengajarkan cara mencuci luka yang benar. Kenapa? Supaya bisa dikerjakan di rumah. Karena tidak mungkin pasien datang tiap hari ke dokter cuci, rawat luka itu tidak mungkin. Pasti yang mengerjakan semua adalah keluarganya di rumah. Jadi kita edukasi keluarga dan pasien. Kalau pasiennya masih mobile, masih cukup mandiri, pasien itu melakukan sendiri rawat lukanya, dari mulai membuka perban, mencuci lukanya, kemudian mengeringkan, kemudian menutup dengan penutup luka yang sudah diinstruksikan oleh dokter sesuai dengan kondisi lukanya, karena kondisi luka pasien itu sangat bervariasi. Jadi tidak hanya harus dengan penutup luka ini, tidak. Jadi semua itu sudah disesuaikan dengan kondisi luka pasien. Cara penanganan luka yang tepat adalah yang pertama, bila pasien lukanya masih ringan, masih bisa dikerjakan di rumah sesuai dengan instruksi dokter. Jadi dimulai dari membuka perbannya sendiri, kemudian dibersihkan dengan sabun, dengan air, nanti akan diajarkan. Kemudian ditutup dengan penutup luka yang sesuai. Lalu memakai alas kaki yang sesuai. Jadi jangan sampai sudah lukanya bersih, kemudian alas kakinya tidak sesuai, akan terjadi luka lagi di tempat lain atau luka itu tidak sembuh-sembuh. Kalau untuk luka yang cukup luas, biasanya lebih efektif kalau kita gabungkan dengan metode lain. Biasanya pasien masih bisa kita berikan serum atau plasma ya, yang dinamakan platelet rich plasma atau PRP, yang biasanya dipakai untuk kosmetik di daerah wajah, tapi sangat bermanfaat untuk penyembuhan luka. Biasanya kita bisa aplikasikan, dioles dalam bentuk gel, atau kita bisa suntikkan di sekitar lukanya, itu tidak nyeri biasanya. Kalau misalnya lukanya berbentuk merah pada pasien diabetes, kita suntikkan pelan-pelan dengan jarum yang kecil, itu tidak akan nyeri dan sangat membantu penyembuhan luka. Kalau untuk luka yang sangat luas, untuk lebih cepatnya bisa kita lakukan penanaman kulit atau namanya skin graft. Biasanya kita ambil dari tubuh pasien sendiri, yang paling sering adalah paha. Jadi luka dari paha itu, kulit dari paha itu diambil tipis sekali, kemudian ditempelkan pada lukanya, ditutup. Biasanya kita lakukan di rumah sakit, perawat inap selama 3 hari, sebelum pulang kita buka, kita rawat luka oleh dokter, setelah itu boleh berobat jalan. Nah, luka di paha tadi akan bisa sembuh sendiri dalam waktu 10-14 hari, jadi tidak perlu dijahit. Yang paling sering tidak diketahui adalah ya itu tadi, luka dianggap tidak boleh kena air, padahal itu salah. Luka tuh kalau misalnya luka diabetes tuh harus sering dibersihkan. Malah terkadang setiap mandi, kalau pasien masih mandiri, pada saat pasien mandi, pada saat itulah luka dibersihkan. Jadi pasien mandi dulu, kemudian terakhir baru membersihkan luka di kakinya. Untuk penutup luka sebaiknya kita tidak mengganti terlalu lama. Jadi tanda kapan kita mulai mengganti balutan, kita bisa lihat kalau ada rembesan di luarnya. Namun ini jadi masalah kalau memakai modern dressing tadi, jadi penutup luka yang modern. Kalau kasa kita bisa lihat, sudah merembes keluar, ganti, itu harus. Tapi kalau modern dressing itu biasanya dibuat supaya tidak
merembes, tidak kelihatan dari luar sehingga nyaman. Oh, ini belum merembes, ditutup aja gitu. Makanya tidak diganti-ganti. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau kita lihat produksi cairannya masih banyak, itu harus diganti setiap hari. Kelebihannya dengan modern dressing dibanding dengan penutup tradisional seperti kasa, pada saat dibuka tidak nyeri. Untuk mencegah terjadinya luka pada kaki penderita diabetes, baik yang belum pernah mengalami luka atau yang sudah pernah mengalami luka sembuh, supaya tidak terulang lagi, sebaiknya memeriksakan diri secara teratur ke dokter spesialis penyakit dalam untuk kontrol gula darahnya. Selain itu, bisa juga dengan pemeriksaan screening gangguan atau faktor risiko terjadinya kaki diabetes. Yang kita screening apa? Yaitu yang pertama, gangguan sensorik tadi. Kita bisa memeriksakan di titik-titik yang sudah ditentukan, dipetakan mana yang mengalami gangguan sensorik, kita tandain. Begitu ada satu titik yang mengalami gangguan, itu sudah dinamakan berisiko mengalami kaki diabetik. Dan sebaiknya setelah mengetahui bahwa kakinya memiliki resiko, memilih alas kaki yang benar dan merawat kaki yang benar. Biasanya kita sebutkan adalah self-evaluation. Jadi kan jarang ya kalau kita berkaca wajah. Tapi kita membekali pasien dengan kaca untuk kakinya. Jadi pasien bisa memeriksakan lebih detail kaki-kakinya dengan menggunakan kaca itu. Itu yang harus kita ajarkan ke pasien untuk mencegah terjadinya luka pada kaki. Selain itu juga pada saat screening, untuk selain gangguan sensorik, kita juga mengukur apakah ada gangguan pada motoriknya. Kita lihat bentuk-bentuk jari-jarinya, apa ada hammer toe, claw toe. Jangan sampai terjadi yang paling parah tuh ada bunian, ada charcot foot, itu lebih parah lagi dan jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kita juga melihat apakah ada gangguan persarafan yang lain, yaitu otonom. Jadi kalau kulit pasien tuh kering, mengkilat, itu lebih mudah terjadi luka. Teori penyembuhan luka, kita memerlukan kondisi yang moist, bukan basah ya, tapi moist untuk luka itu bisa sembuh lebih cepat. Jadi kalau pada kulit yang kering, risiko terjadinya luka akan makin besar. Dan yang terakhir adalah gangguan pembuluh darah. Kita bisa cek screening teratur apakah ada risiko bahwa pembuluh darah itu mengalami gangguan dengan cara memeriksa tekanan darah, tapi bukan pada lengan saja, tapi juga pada tungkai. Ada 2 arteri atau pembuluh darah utama yang bisa kita periksa. Kemudian kita hitung skornya yang namanya skor AB, Ankle Brachial Index. Nah, nanti dari skor itu kita akan bisa mengetahui apakah ada risiko gangguan pembuluh darah yang dapat menyebabkan terjadinya luka pada kaki. Nah, selain itu, kita juga perlu memperhatikan beberapa faktor pendukung agar penyembuhan luka itu tercapai dengan baik dan cepat, tidak berkepanjangan. Antara lain, kita juga perhatikan dietnya bagaimana. Jangan sampai kita sudah minum obat-obatan, merawat lukanya, tapi dietnya tidak terkontrol, itu juga akan sia-sia. Kemudian kita juga lakukan fisioterapi, karena perlu juga exercise. Kenapa? Karena dengan setiap gerakan, maka membantu gula-gula yang tidak bisa masuk ke sel itu akan lebih mudah masuk ke sel, sehingga kadar gula darahnya akan lebih cepat terkontrol. Kemudian kita juga punya pelengkap dengan terapi sinar atau biofield yang bertujuan untuk melakukan atau membantu regenerasi sel sehingga proses penyembuhan juga akan lebih cepat tercapai. Dan juga ada antioksidan yang kita berikan karena pada diabetes ini terbentuk banyak sekali radikal bebas yang memperparah terjadinya luka dan sel-sel yang sudah kerusakannya itu sudah berlangsung sangat lama atau kronik. Kalau kita hanya minum obat-obatan, merawat luka tanpa memperbaiki fungsi selnya, maka penyembuhannya akan sangat lama. Jadi kita mengajak sel-sel tubuh kita untuk melakukan perbaikan. Kalau sel-sel kita sudah sehat, maka akan lebih mudah obat atau perawatan luka itu melakukan fungsinya. Untuk pengidap diabetes, khususnya yang mengalami komplikasi diabetic foot ya, itu memiliki beberapa problem. Yang pertama itu dia biasanya baal ya, atau tidak bisa merasakan sensasi pada kakinya. Kemudian yang kedua juga itu adanya perubahan struktur biasanya, perubahan struktur pada area-area di kakinya. Yang ketiga juga itu resiko tinggi terjadinya luka yang tidak disadari. Nah, kemudian juga luka tersebut itu biasanya juga susah untuk disembuhkan.
dan itu bisa leading to another problem lah, untuk bisa terjadinya problem-problem lain ke depannya. Nah, untuk alas kaki khusus ini diperlukan. Jadi untuk tadi ya, untuk menanggulangi bagaimana resiko terjadinya luka ini bisa berkurang. Itu. Yang kedua juga, ketika memang sudah ada perubahan struktur pada kakinya, pada kaki penderita tersebut, itu bisa disupport strukturnya, jadi tidak terjadi deformitas berkelanjutan gitu. Itu sih mungkin salah satu dari manfaat dari sepatu diabetes atau alas kaki diabetes. Jadi alat kaki ini dibuat customize ya, jadi sesuai dengan kondisi dan juga ukuran gitu. Jadi memang nanti akan diukur dulu dan juga akan dicetak kakinya, baru akan kita produksi, kemudian akan dilakukan fitting gitu. Kalau untuk pemesanannya sendiri, pertama bisa kontak WhatsApp kami dulu ya, kemudian nanti kami akan atur jadwal, kemudian nanti pasien bisa datang ke tempat kami atau kami bisa home visit ya ke rumah. Itu untuk melakukan pengecekan, pengukuran, itu nanti setelah diukur, itu biasanya prosesnya 7 hari untuk pembuatan sepatunya, kemudian akan dilakukan fitting setelah itu. Itu kalau semua sudah sesuai, itu bisa langsung dipakai, atau kalau masih ada yang kurang-kurang, itu bisa fitting kedua, fitting ketiga gitu. Kalau untuk produk sendiri, itu dibuat dari ortotis lokal ya. Jadi kami adalah tenaga kesehatan ortotis. Jadi memang dibuat langsung oleh kami, jadi secara lokal ya. Keuntungannya itu tergantung dari problem yang dihadapi oleh klien tersebut ya. Contohnya mungkin klien yang sudah mengalami perubahan struktur kaki, itu sepatu ini bisa banget cocok untuk mensupport struktur kaki tadi ya, untuk mencegah deformitas berkelanjutan gitu. Kemudian misalkan mereka itu ada resiko tinggi terjadinya luka, nah kita tuh bisa offload atau menghindari tekanan pada area-area tertentu. Itu. Yang ketiga juga mungkin ada kasus-kasus yang sudah mengalami amputasi ya pada beberapa tulang di kakinya. Nah itu tuh bisa banget sepatu ini tuh bisa untuk dipakai sehari-hari. Jadi tidak seperti sepatu umumnya ya yang akan longgar ketika dipakai ketika sudah amputasi. Nah itu tuh ada fillernya, ada pengisinya di dalam sepatunya. Limcare sendiri itu adalah nama merek sebenarnya. Jadi kami melayani berbagai jenis alat ortotis ya, ataupun prostetik gitu. Jadi salah satu alatnya itu adalah sepatu diabetes ini. Nah, sahabat Kompas.com, itu tadi penjelasan yang sangat informatif dari dua pakar kita tentang pencegahan luka di kaki dan juga perawatannya. Dan yang tidak kalah penting adalah penggunaan alas kaki khusus bagi pasien penyakit diabetes. Saya Lucia Kusana pamit, jangan lupa tetap saksikan program Sehat Yuk di YouTube channel Kompas.com.